ya. Nah, Ibu ulangi. Awalan itu dalam teks eksplanasi itu diistilahkan dengan pernyataan yang sifatnya umum. Ya, jadi gambaran awalnya dulu disampaikan oleh si penulisnya. Lalu baru masuk ke intinya, yaitu deretan penjelas demi penjelas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Awalnya seperti apa? Itu baru masuk ke inti, ya, deretan penjelas demi penjelas. Lalu diakhiri dengan bagian yang ketiga, yaitu interpretasi atau kesimpulan, ya, penutup atau kesimpulan. Nah, ini cuma istilah lain aja sih, ya. Awalan atau pernyataan umum, inti atau deretan penjelas, lalu penutup, ya, atau interpretasi. Penutupnya berupa kesimpulan. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih teks eksplanasi tersebut, ya? Ciri-cirinya tadi sudah disampaikan, ada 3 bagian, ya. Ada yang awalan, inti, dan penutup atau pernyataan umum, lalu bagian penjelas atau sebab akibat, lalu penutup atau kesimpulan atau interpretasi. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan pada pengertian teks eksplanasi, ya, bahwa ciri-cirinya informasi yang ada di dalam teks tersebut merupakan atau isinya adalah fakta. Lalu yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks tersebut sifatnya objektif, ya. Objektif berarti mencakup banyak hal. Nomor 4, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa, ya. Ya, sebenarnya poin keempat ini tidak harus peristiwa, ya. Bisa juga hal-hal yang sifatnya ilmiah, ya. Lalu jadi ciri-ciri yang keempat ini tidak selalu, ya. Lalu ciri yang kelima sifatnya informatif atau memberikan informasi baru bagi kita, ya. Lalu, bagaimana langkah-langkah kalau kalian diminta untuk membuat teks eksplanasi? Ya, tentunya kalian tahu, oh, ada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya, atau misalnya saya mau buat teks eksplanasi tentang kejadian yang kita alami berbulan-bulan ini, yaitu tentang pandemi COVID, bisa jadi, ya. Atau misalnya, saya mau buat lagi yang lain, yang jelas itu benar-benar bukan cerita seorang tokoh, ya. Kalau cerita seorang tokoh berarti kamu menceritakan fiksi, ya. Kecuali kalau tokohnya tersebut Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi mengganti beberapa menteri dalam kabinetnya. Nah, itu kan peristiwa benar-benar terjadi, walaupun itu tokohnya, walaupun di sana ada tokoh, ya, tokohnya beneran ada. Dan tokohnya itu betul-betul melakukan hal itu. Nah, berarti itu bukan fiktif, tetapi itu kenyataan. Bisa dibuatkan menjadi teks eksplanasi, bisa, ya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat teks eksplanasi? Yang pertama, kalian tentukan dulu topiknya, ya. Mau tentang apa nih yang mau kalian angkat, ya. Lalu yang kedua, buat referensi sederhana. Maksudnya kalian bisa referensinya itu misalnya berita jatuhnya pesawat. Walaupun sekarang mungkin anak-anak kalau ibu suruh buat gampang, ya, ambil dari berbagai sumber. Cuma kalau misalnya diminta seandainya ini sekolah beneran, ya, tatap muka, lalu kalian tidak pegang HP, lalu ibu minta, ayo nak buat sebuah teks eksplanasi, ya, pada buku kalian, buku tugas, lembar saja. Nah, pastinya kan kalian bingung kalau nggak bisa, ya. Nggak bisa copy paste dari mana-mana. Nah, maka dari itu harus bisa membuat sendiri, ya. Dibuat referensi sederhananya maksudnya apa? Ya, jadi bagaimana awal tersebut, awal peristiwa tersebut, ya. Siapa yang mengalami, kapan peristiwa tersebut, di mana terjadinya. Nah, itu adalah referensi sederhananya, ya. Lalu siapa saja yang menjadi korban, ada berapa korban jiwanya. Nah, itu referensi sederhana. Atau
poin-poin penting yang mau dibahas, ya. Nah, lalu dibuat kerangka teks. Kerangka teks itu kayak kerangka karangan, ya. Jadi ada berapa paragraf yang mau kamu buat. Misalnya di paragraf pertama menceritakan tentang kapan peristiwanya. Yang kedua, paragraf kedua nanti menceritakan tentang awal bagaimana peristiwa itu terjadi. Terserah ya kalian kerangka karangan itu berdasarkan bagaimana apa yang kalian ingin ya, bagaimana keinginan dari si penulis. Lalu yang terakhir baru menyusun kerangka karangan ya, atau mulai kalian menuliskannya. Lalu bagaimana cara kita menemukan informasi penting? Ya, nah ini kebalikannya. Kalau tadi, kalau langkah membuat berarti teksnya belum ada. Kalau langkah menemukan informasi berarti teksnya sudah ada. Ya. Nah, teksnya sudah ada berarti tentunya yang pertama kita harus membaca dulu teks tersebut dengan seksama. Ya. Yang kedua, pahami maknanya kalimat demi kalimat. Lalu berusaha menemukan kalimat utamanya. Maksudnya paragraf pertama ini membahas tentang apa sih intinya, ya. Paragraf kedua ini intinya membahas tentang apa sih, ya. Lalu diminta kalian menemukan kata kunci, ya, sama seperti kemarin kalau iklan, ya. Ada kata kuncinya. Nah, lalu bagaimana kalau tadi kan menemukan informasi penting, bagaimana sekarang kalau kita cara meringkas teks eksplanasi? Ya gampang aja ya, biasanya kalau kalian meringkas itu sudah ada teks, lalu biasanya dengan stabilo atau tinta merah kalian digaris bawahi yang penting-penting. Tapi jangan, namanya ringkasan, jangan terlalu panjang juga. Kalau masih panjang bentuknya belum ringkasan namanya, ya. Namanya ringkasan ya intinya. Paragraf pertama intinya apa, paragraf kedua intinya apa, ya. Sama seperti tadi kalau kita menemukan informasi penting. Nah, lagi kalau misalnya dalam teks tersebut ada bacaan-bacaan yang belum kalian mengerti atau pahami. Misalnya kalau bacaan tersebut isinya tentang sesuatu hal yang sifatnya ilmiah, ya, misalnya tentang pelajaran IPA. Ada kata-kata, misalnya ini ada halaman 3 tentang sumber energi panas. Semua ibu rasa masih bisa dipahami, ya. Misalnya kalian kurang memahami kata, misalnya ada kata di bacaan bunga matahari, ada kata hormon, misalnya heliotropis. Nah, itu kan kata-kata yang sifatnya ilmiah, ya. Bisa kalian cari dulu apa sih artinya nih di kamus supaya saya tahu artinya. Ya benar nggak nih tulisannya sudah sesuai dengan bahasa baku, saya cek dulu di kamus, ya. Nah, itu bisa. Itu maksudnya merevisi sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku. Kalau misalnya sudah benar ya sudah tidak perlu direvisi lagi, ya. Nah, ibu rasa tentang teks eksplanasi tidak ada satu hal yang sulit, ya, karena kalian sudah tahu apa itu intinya atau maksudnya, ya. Sekarang kita lihat aja yuk teks-teks yang ada di buku, ya. Ibu minta kalian lihat ada 4 teks eksplanasi, ya. Ada di halaman 3, halaman 10, halaman 16, dan halaman 22. Ya, kalau nggak ibu suruh baca, biasanya anak-anak hanya lewatkan aja tuh. Jadinya nggak ngerti bahwa dalam buku kalian itu banyak bacaan yang berisi pengetahuan. Ya. Ya, sekarang kita coba buka halaman 3. Halaman 3 judulnya sumber energi panas di sekitar kita. Nana sudah baca semua, sudah buka semua.
Ya, sekarang Ibu mulai dari Valerie, dibaca yuk sumber energi panas di sekitar kita. Kita baca teks eksplanasi ini ya. Sumber energi panas di sekitar kita. Hidup kita dikelilingi oleh panas. Energi panas dihasilkan dari sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas sendiri. Misalnya matahari. Matahari dapat mengeringkan pakaian yang kita jemur. Hal itu terjadi karena matahari menghasilkan panasnya sendiri. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi panas. Ada beragam sumber energi panas dalam kehidupan kita selain matahari. Api merupakan sumber energi panas. Api sekecil apapun itu mengandung energi panas. Oleh karena itu, manusia tidak dapat melepaskan diri dari peranan api dalam kehidupannya sehari-hari. Panas di sekitar kita dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Misalnya saja panas dalam tubuh kita. Tubuh kita dapat menghasilkan antara lain dengan cara menggosokkan kedua tangan kita. Tempelkan kedua tangan kita di pipi. Apakah yang kamu rasakan? Pipimu terasa hangat, bukan? Kita juga dapat menghasilkan panas dengan gesekan kedua permukaan benda. Cara lain untuk menghasilkan panas adalah dengan menyalakan api. Nyalakan lilin dan dekatkan tanganmu di atasnya. Beri jarak yang cukup agar api yang dihasilkan tidak melukai tanganmu. Apakah yang kamu rasakan? Panas juga dapat dihasilkan oleh energi listrik. Panas dihasilkan oleh alat-alat listrik yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Beberapa alat listrik tersebut antara lain setrika, oven, dan kompor listrik. Energi panas memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Energi panas ternyata juga dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Akan tetapi, kita harus senantiasa bijaksana dalam pemakaian energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ini kalau nggak Ibu suruh baca, Ibu yakin deh, pasti banyak anak yang nggak baca teks itu. Ya, kalau belajar di kelas, mungkin yang sudah pernah Ibu ajar ya, dulu di kelas 4, tahu ya, setiap ada bacaan, pasti Ibu berusaha untuk baca bacaan tersebut ya, supaya kalau ada pengetahuan baru seperti ini, anak-anak jadi tahu ya. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran IPA ya, bahwa kita manusia itu sangat memerlukan energi panas. Kalau kedinginan kita tahu ya, anak-anak juga pasti mungkin melakukan hal yang sama. Aduh, dingin sekali nih. Lalu kalian gesek-gesekkan tangan kalian, kalian sentuh di pipi supaya memberikan kesan hangat ya. Nah, mungkin kalau kalian ada yang pernah tahu atau melihat sumber bahwa zaman dulu itu manusia zaman purba untuk menghasilkan api itu dari sesuatu yang digesekkan ya, batu yang digesekkan atau kayu yang digesekkan akhirnya menghasilkan percikan api ya. Nah, itu awalnya manusia menghasilkan energi panas atau api ya. Akhirnya semakin teknologi semakin canggih, panas tersebut bisa diubah ya menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ada yang untuk kompor listrik, setrika untuk melicinkan pakaian dan lain sebagainya, oven ya. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Teks ini sifatnya bersifat ilmiah ya, walaupun di sana banyak memberikan banyak memberikan informasi kepada kita walaupun tidak terdapat sumber-sumbernya ya. Nah, coba kalau kita lihat di halaman 10. Di halaman 10 di sana ada bacaan tentang bunga matahari ya. Nah, di sini sifatnya masih ilmiah. Nah, tapi di sana mencantumkan sumbernya. Sumbernya ada dari sebuah situs website ya, http://bobo.grid.id /science /iptek. Nah, menandakan bahwa
ini ada sumbernya dan berarti ini bacaan yang sifatnya fakta, ya. Bukan hanya bacaan yang sifatnya fiktif, ya, atau cerita tokoh dan lain sebagainya, ya. Ini bacaannya benar-benar bersifat ilmiah, ya. Kita baca ya. Ya, kita baca ya biar kita ada dapat informasi baru. Coba diganti Kesha. Ya, Kesha ya. Bunga matahari. Bunga matahari. Siapa yang tidak mengenal dengan bunga yang satu ini? Ya, bunga matahari namanya. Bunga matahari memang sudah menjadi salah satu jenis bunga paling terkenal. Sebagian besar jenis bunga matahari memang dikenal sebagai tanaman hias, tetapi bunga ini juga dikenal sebagai tanaman yang kaya akan manfaat. Bunga matahari disebut bersifat heliotropis, yang artinya bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Adanya hormon auksin adalah penyebab bunga matahari ikut bergerak bersama dengan arah datangnya sinar matahari. Hormon ini adalah hormon pertumbuhan yang memberi pengaruh pada pergerakan bunga matahari. Bunga matahari yang sudah mekar penuh tidak lagi memiliki sifat heliotropis. Bunga bernama ilmiah Helianthus annus itu tidak lagi bergerak seiring matahari. Bunga-bunga itu akan menghadap ke timur, ke arah matahari terbit. Dengan demikian, bunga matahari akan terlihat seperti menyambut terbitnya matahari pagi. Bunga matahari yang menghadap ke sumber cahaya akan terlihat lebih jelas oleh serangga. Serangga-serangga yang terbang dan hinggap di bunga matahari memang diperlukan untuk membantu penyerbukan. Biji bunga matahari juga akan terlihat lebih jelas. Biji-biji itu akan menarik perhatian makhluk-makhluk lain yang kemudian tanpa sengaja menyebarkannya. Bunga matahari menyukai tanah yang subur dan hangat. Tumbuhan tersebut menyukai cuaca yang cerah. Mengingat asalnya, tumbuhan tersebut cocok tumbuh pada tempat dengan iklim subtropis. Di daerah tropis, hasilnya tinggi jika ditanam pada dataran tinggi. Di daerah beriklim sedang, seperti Eropa, bunga matahari hanya dapat ditanam pada musim semi hingga musim gugur. Bunga matahari terutama dimanfaatkan sebagai sumber minyak, baik pangan maupun industri. Sebagai bahan pangan, minyak bunga matahari kaya akan asam linoleat, yaitu suatu asam lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan manusia. Sementara bagi kepentingan industri, minyak bunga matahari dapat dimanfaatkan untuk kecantikan. Sungguh menarik mempelajari bunga matahari. Ternyata, selain memiliki keindahan yang memikat mata, bunga matahari juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga dan memeliharanya dengan baik. Iya, itu dia bacaan tentang bunga matahari. Kalau nggak Ibu suruh baca, kalian nggak mendapat banyak hal nih yang baru nih. Kayak tadi, ternyata kita baru tahu ya bahwa bunga matahari itu sifatnya heliotropis. Nah, ada satu istilah. Artinya apa sih heliotropis? Artinya dia ada suatu gerakan, yaitu gerakan yang mengikuti arah datangnya sinar. Pagi hari berarti ya sinarnya dari arah timur, berarti dia menghadap ke timur. Nah, 10 menit lagi nih waktu kita untuk Zoom ya. Nah, lalu kemungkinan kalau sudah menjelang sore, bunga mataharinya berbalik arah, ya menghadapnya jadi ke barat. Karena
mataharinya menghadap ke barat, ya. Nah, tapi sifat heliotropis tersebut tidak berlaku kalau bunganya sudah mekar utuh tadi, ya, disampaikan di paragraf keberapa tadi, ya. Atau kenapa sih bisa bersifat heliotropis? Karena bunga matahari mengandung sebuah hormon, namanya hormon auksin, tadi dijelaskan di paragraf kedua. Ya, siapa yang suka makan kuaci? Ibu, ya, ibu suka banget sama kuaci. Nah, asalnya dari biji bunga matahari. Lalu ada lagi informasi penting tadi, ternyata nanti kalau kalian SMP, SMA, ya, belajar IPA itu berarti semua makhluk hidup itu punya nama ilmiahnya atau nama latinnya. Ya, tadi ada nama latin atau nama ilmiah dari bunga matahari di paragraf ketiga, namanya Helianthus annus, ya. Ada double N, double U, ya, susah sekali disebutkan. Lalu ada lagi tadi informasinya bahwa bunga matahari ini ternyata memang cocoknya ditanam di tempat yang tidak dingin, ya. Paling tidak dia hangat atau cenderung ke panas, ya, subtropis. Ya, maka dia banyak tumbuh di daerah Asia, ya. Nah, lalu apa saja manfaatnya, bisa digunakan dalam hal apa saja, itu tadi juga dijelaskan panjang lebar, ya. Nah, teks eksplanasi selanjutnya silahkan nanti dibaca sendiri, ya. Dengan membaca kalian mendapatkan banyak sekali informasi baru. Maka Ibu senang sekali sebenarnya kalau kita belajar tatap muka, waktu lebih banyak, semua bacaan bisa kita baca, berarti kita mendapatkan banyak informasi baru, ya. Silahkan nanti setelah pelajaran Ibu baca lagi teks halaman 16, ya. Lalu itu judulnya pengolahan garam, ya. Bagaimana sih garam itu bisa dibuat, ya. Daerah mana saja penghasil garam, mungkin di situ dijelaskan nanti di halaman 16 sampai 17. Lalu ada lagi teks eksplanasi halaman 22. Judulnya efek rumah kaca, ya. Minggu depan baru Ibu berikan tugas, ya. Jadi selang-seling nanti kita Zoom, nanti baru tugas, nanti Ibu beri catatan, ya. Tidak setiap minggu kita Zoom, supaya ada pergantian metode pembelajarannya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan nanti beneran dibaca, ya. Halaman 16 sama halaman 22 dibaca secara sendiri atau mandiri, supaya nanti dapat pengetahuan baru. Hari ini ada Zoom tambahan nggak, Bu? Mohon maaf, nggak bisa. Kalau dulu jadwalnya masih digabung, kalau waktunya habis, Ibu bisa memulai lagi supaya Zoom-nya panjang. Tapi kan karena kita sudah dipisah 5A dan 5B, habis ini setengah 10 nanti Ibu persiapan, Ibu belum buat link untuk yang 5B, ya. Ibu buat link untuk 5B, setengah 10 Ibu persiapan untuk yang kelas 5B, ya. Jadi untuk kelas 5A ini sampai jam 9 nanti, ya. Ada yang mau ditanya lagi? Kita SBK hari apa besoknya? SBDP nanti Ibu juga mau Zoom, ya. Nah, kita cek lagi. Ibu belum hafal sekali jadwal barunya. Untuk kelas kita 5. Itu SBDP hari Kamis, ya. Hari Kamis kita Zoom untuk SBDP. Siang jam 10. Ya, masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibaca. Bacaan-bacaan. Nanti masuk ke subtema 2 itu ada masih banyak hal. Nah, isinya nanti semua. Ada lagi tentang radiasi matahari, ya, sifatnya ilmiah semua. Oke, anak-anak.
Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, nggak, Ibu sebentar lagi nih akan selesai sendiri nih. Paling nggak sampai 5 menit. Ada hal yang mau di... Apa? Halo? Ya, habis ini Zoom selesai, silahkan dibaca halaman 16 dan 22 ya, supaya dapat informasi baru. Ibu yakin tuh, apa buku dari tema A sampai tema E kemarin, ya, kalau nggak disuruh baca sama Bapak Ibu guru, pasti nggak dibaca. Padahal banyak sekali itu informasi-informasi dari buku kalian. Bacaannya bagus-bagus. Oke anak-anak, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan dulu Zoom kita hari ini. Ya, ya sudah pamit teks panas ya. Sekian dari Ibu, boleh istirahat nanti sambil baca itu halaman 16 sampai 22 sambil menunggu pelajaran selanjutnya nanti PKN dari Pak Joni. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.